قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah video dari seorang perempuan yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada manusia yang satu ini, ya, hukuman di dunia kaum muslimin, ya. Kita pengen lihat orang ini dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Karena wanita ini bukan hanya sekali dua kali kaum muslimin merendahkan, menghina dan melecehkan syariat Islam. Dan kali ini dia menantang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebaiknya orang ini dijemput sajalah oleh Kementerian Agama, ya. Bawa pulang ke Indonesia. Kemudian sampai ke Indonesia, taruh aja di Monas, ya. Biar kaum muslimin yang menyelesaikan. Karena sudah kelewatan ini kaum muslimin, ya. Kita simak videonya. Tahun lalu saya menantang Allah Sengewete, atau kalian sebut sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang katanya adalah Tuhan kalian yang Maha Kuasa. Saya tantang Allah lagi tahun ini, ya. Apakah bisa di dalam satu bulan deh ya, 1 bulan, kalau bisa menghancurkan hidup Dewi Bulan? Saya tantang kamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bisa menghancurkan hidup Dewi Bulan dalam waktu 1 bulan. Jadi semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyegerakan kaum muslimin, ya. Supaya jadi pelajaran buat dia lah, ya. Ya, buat dia juga buat yang lain. Seperti Saifuddin Ibrahim. Kemudian yang kemarin viral di Medan itu kaum muslimin, ya. Yang katanya umat Islam di Indonesia ini, ya, tahu sendirilah ya, videonya viral itu kaum muslimin, ya. Kita nggak sempat kemarin bahas videonya kaum muslimin, ya. Karena apa? Kalau mereka ini nggak ada yang diberikan pelajaran, ya, satu saja di antara mereka ini akan ngelunjak kaum muslimin, ya. Tambah jadi. Dulu, ya, perempuan ini pernah membuat video makan babi, baca bismillah kaum muslimin. Coba kita simak lagi videonya. Buat teman-teman muslimah yang kepengen banget makan babi tapi tetap halal, bagaimana caranya? Ya, kan kalau makan babi saja katanya di Quran atau di hadis itu kan haram. Nah, bagaimana caranya tidak kepepet tapi tetap halal? Lah kan kalau di hadis bilangnya kalau makan babi boleh asal kepepet, ya, makanya di pojokan itu kan kepepet, ya. Kalau makan di pojokan itu kepepet, nggak apa-apa. Coba kaum muslimin, ya, itu sudah pakai jilbab, ngomong teman-teman kaum muslimin, tapi ngajari makan babi pakai baca bismillah. Itu kan namanya sudah menghina syariat Islam kaum muslimin, menghina umat Islam. Beruntung dia bukan di Indonesia kaum muslimin. Kalau di Indonesia ini sudah nangis-nangis dia itu, ya. Delosor sudah, nyungsep minta maaf sama umat Islam. Ya. Itu loh gambaran aslinya orang-orang kafir kaum muslimin. Kalau dia di posisi yang meyakinkan, ya, meyakinkan posisi dia aman atau dia bakalan menang menurut perhitungan dia, ya, umat Islam ini pasti akan diselesaikan sama mereka. Ya, nggak mungkin enggak. Ayat Al-Quran itu firman Allah, ya, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha benar, nggak akan mungkin meleset. Di dalam surat Al-Baqarah jelas dikatakan walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Ini sangat jelas, ya. Nggak butuh takwil ini kaum muslimin, ya. Tidak akan ridho orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro sampai kalian itu mengikuti milah mereka, mengikuti agama mereka. Jelas nggak akan pernah ridho sampai kapanpun, sampai ayat Al-Quran ini terhapus, dan tidak akan terhapus sampai hari kiamat. Jelas kaum muslimin, ya. Kita beriman sama ayat itu, wajib beriman. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Kalau ada umat Islam
ada yang mengaku orang Islam, tapi tidak yakin, tidak percaya 100% dengan ayat tersebut, maka justru Islamnya dia itu yang diragukan. Ya. Islam dia itu yang patut tidak dipercayai. Keislaman dia itu yang patut tidak dipercayai. Ya, tidak dipercaya 100%. Jangan-jangan dia ini ngakunya saja Islam. Ya. Belum lagi surat Al-Maidah ayat 82. Di sana jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, dialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik artinya orang-orang yang Tuhannya bukan Allah. Semuanya secara umum. Jelas kaum muslimin. Jadi kalau ada orang yang mengaku muslim, kemudian loyal kepada orang-orang kafir, terlebih dalam urusan agama, maka patut dipertanyakan keislamannya, ya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh berbuat baik sama mereka, sama orang-orang kafir, bukan. Boleh kita berbuat baik kepada mereka, selagi mereka ini tidak menunjukkan permusuhannya kepada Islam. Boleh. Di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama, dan tidak pula mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ini loh ajaran Islam. Ya. Ini ajaran Islam. Selagi mereka tidak menunjukkan permusuhan kepada Islam, umat Islam, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik. Ya. Untuk urusan dunia, Allah tidak melarang kita berbuat baik kepada mereka. Ya. Barangkali dengan kebaikan kita, mereka ini bisa tersentuh, bisa melihat keindahan ajaran agama Islam, sehingga mereka tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam. Tapi kalau berbuat baik urusan agama, maka ini dilarang kaum muslimin. Ya, baca surat Al-Kafirun dengan tafsirnya. Jelas di sana bagaimana aturan hubungan antar umat beragama. Ya. Jadi sebenarnya kejadian-kejadian pelecehan Islam ya, yang seperti ini menjadi catatan yang harus sangat diperhatikan oleh orang-orang yang selama ini loyal kepada orang-orang kafir, loyal terhadap agama mereka terutama, ya, yang selalu jaga gereja setiap Desember. Ini apalagi masuk bulan Desember ini, sebentar lagi. Ya, yang ikut merayakan Natal, yang ikut perayaan Tahun Baru, yang ikut sholat di dalam gereja, yang meresmikan gereja. Ya, ini harus menjadi catatan yang harus benar-benar diperhatikan. Karena dengan perbuatan-perbuatan yang seperti itulah, loyalitas yang seperti itulah, umat Islam ini tidak ditakuti sama mereka. Mereka hanya modal nasi bungkus saja, umat Islam bisa nurut sama mereka, suruh jaga-jaga, suruh begini-begini, suruh begitu-gitu, suruh meresmikan-resmikan. Ya. Jadi umat Islam ini tidak disegani sama mereka. Bahkan kalau sampai mereka ini menjadi mayoritas, umat Islam ini akan diselesaikan. Ya. Mereka nggak akan berani kalau mereka ini masih minoritas, nggak akan berani. Tapi kalau mayoritas, silahkan lihatlah catatan sejarah umat Islam yang tinggal di lingkungan mayoritas kafir, ya. Coba silahkan lihat jejak rekamnya, ya. Dan yang mengkhianati perdamaian antara Islam dan kafir sepanjang sejarah ya orang kafir, ya. Jadi yang seperti ini harus benar-benar menjadi perhatian, ya. Jangan bermudah-mudahan, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.